Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya mengenai penciptaan Nabi Adam. Di dalam video sebelumnya kita sudah bahas secara detail mengenai penciptaan Nabi Adam, mulai dari pengambilan tanah dari bumi hingga diadoni tanah tersebut dijadikan satu, diambil dari berbagai daerah bumi, kemudian dijadikanlah sebuah jasadnya Nabi Adam dengan berbagai peristiwa yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan untuk sekarang ini kita melanjutkan pembahasan masih dalam kitab yang sama, yaitu Qososul Anbiya di halaman 27. Halaman 27. Pastikan kitab Anda sama dengan milik saya yang seperti ini, Qososul Anbiya. Baik, kita lanjutkan. Di dalam pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang hadisnya. Jadi ketika kita sudah istilahnya itu ragu dengan pendapat ulama, ya ini kita punya ada hadis untuk menguatkan argumen kita bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan bukan dilahirkan, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan wa fi sahih Tirmidzi ya. Bil isnadi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tafsiri awalil Baqarati. Ini di dalam kitab sahihnya Imam Tirmidzi atau Tirmidzi. Sanad yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tafsir awalul Baqarah, alif lam mim itu ya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha khalaqa Adama biyadihi min qabdatin qabadaha min jami'il ardi minas sahli wal jabali wal aswati wal abiyadi wal ahmari. Allah menciptakan Nabi Adam itu menggunakan dengan kekuasaan Allah sendiri. Nabi Adam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh area permukaan bumi. Mulai dari yang daerah area yang sahel, yang mudah, wal jabali dan area yang pegunungan, wal aswadi dan area yang hitam, wal abiyadi dan area yang putih, wal ahmari dan area yang merah. Faja'atil auladu ala alwanil ardi. Kemudian maka inilah yang menyebabkan kenapa keturunan Adam menjadi bermacam-macam model sesuai dengan karakter bumi yang diambil dijadikan sebagai materi utama penciptaan Nabi Adam. Jadi disesuaikan. Makanya ketika ada manusia berbeda-beda, baik itu warna, bentuk dan lain sebagainya, itu karena memang area yang diambil untuk menciptakan Nabi Adam itu memang berbeda-beda. Area buminya berbeda-beda, tidak di satu bumi. Kemudian wasa'ala Abdullah bin Salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa khalaqallahu Adam alaihi salam. Nah, ini ada pertanyaan dari Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam bertanya begini, kaifa khalaqallahu Adam alaihi salam. Bagaimana Allah menciptakan Adam alaihi salam? Bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam? Ini Rasulullah ditanya, kemudian faqala, Rasulullah menjawab, khalaqa ra'sa Adama wa jabhatahu min turabil ka'bati. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam khusus untuk kepalanya dan keningnya ini diambil dari turabil ka'bati, diambil dari tanah Ka'bah. Kemudian wasadrahu wa dhahrahu min baitil muqaddasi. Dada dan punggungnya itu diambil dari Baitul Muqaddas. Wa fakhidaihi min ardil Yaman. Kemudian pahanya Nabi Adam itu diambil dari ardil Yaman, bumi Yaman. Wa saqaihi min ardi Misra, min ardi Misra. Kemudian betis di bawahnya paha. Betisnya Nabi Adam itu min ardi Misra, dari bumi Mesir. Wa qadamaihi min ardil Hijazi, dan kedua telapak tangan Nabi Adam itu diciptakan dari
bumi Hijaz. Kemudian wayaduhu al-yumna min ardil masyriqi, dan tangan Nabi Adam yang sebelah kanan itu diambil dari bumi area timur. Kemudian wayaduhu al-yusra min ardil maghribi, kemudian tangan yang kiri diambil dari bumi yang bagian barat. Summa alqahu ala babil jannati, kemudian setelah diambil, kalau kita sinkronkan dengan pendapat yang sebelumnya, ini kemudian diadoni, dijadikan satu, dicampur, diracik seperti itu ya, diracik sehingga menimbulkan suatu campuran yang luar biasa. Jadilah itu materi Nabi Adam yang permulaan, dan itu diambil dari berbagai belahan bumi. Kemudian setelah itu dicampur jadi satu, Allah alqahu ala babil jannah. Nah, ini ditaruh di pintu surga, yang mana pintu tersebut adalah di video sebelumnya kita sudah bahas, pintu itu merupakan pintu yang biasa dilewati oleh para malaikat yang naik turun ke langit dan ke bumi. Jadi semua malaikat melihatnya selama 40 tahun di situ. Kemudian sumalqahu ala babil jannah tadi ya, ditaruh di pintu surga. Fakullama marra alaihi malaun minal malaikati ajibu min husni suratihi wa tuli qomatihi ya. Kemudian ketika ada segolong atau sekelompok malaikat yang melewati tadi ya, kalau kita bisa istilahkan itu materi Adam yang belum menjadi manusia itu ya, baru materinya yang baru mentahan istilahnya seperti itu. Itu malaikat sudah melihat modelnya bagaimana. Mereka terkaget-kaget, ajibu. Mereka terkagum-kagum. Wah, luar biasa, terkagum-kagum min husni suratihi, dari bentuknya yang baik sekali. Ini malaikat pada terheran-heran. Watuli qomatihi, dan tingginya Nabi Adam itu ya. Itu malaikat terkagum-kagum. Walam yakunu qablu ra'au syai'an yushbihu minas suwar, dan sebelumnya para malaikat tidak pernah sama sekali melihat bentuk makhluk yang sebaik Nabi Adam, baik mulai dari surahnya maupun dari bentuk tingginya. Tidak ada bentuk yang sebaik itu. Jadi yang paling baik itu bentuknya memang Nabi Adam, dan itu adalah potret kepada seluruh Bani Adam, seluruh manusia. Famarra bihi iblisu faro'ahu, suatu hari, suatu saat iblis juga melewati babul jannah itu dan melihat sosok Nabi Adam yang masih mentah tadi ya. Kemudian faqala li amrim ma khuliqtah, lu kamu ini patung, mungkin ini bentuknya mungkin patung atau mungkin ya suwar biasa, karena ini masalah materi, masih mentah. Nabi Adam yang masih mentah, baru materi ya, belum jadi manusia seutuhnya, itu dipajang di babul jannah. Ini setan lewat, kemudian materi Adam itu yang ditaruh di depan surga, pintu surga, itu dibilang oleh setan, li amrim ma khuliqtah, kamu ini dibuat untuk apa? Sumandarabahu biyadihi, kemudian dipukul oleh setan itu materi Adam tadi yang masih mentah, yang belum jadi tadi ya, yang belum sempurna. Kemudian dipukul oleh setan. Faidzan huwa ajwafulah. Ketika itu bentuk materi Nabi Adam yang masih mentah yang dipajang di depan pintu surga itu modelnya berlubang. Dia ajwaf. Faidzan huwa ajwaf. Dia berlubang. Nah, kemudian fadakhala fi fihi wa kharaja min duburihi. Nah, setan akhirnya mengelilingi makhluk yang nantinya akan menjadi manusia ini, yaitu Nabi Adam. Materinya Nabi Adam masih mentahan. Setan masuk mulai dari mulut, kemudian keluar dari dubur materi Nabi Adam tadi yang dipajang. Wa qala li ashabihi alladzi ma'ahu minal malaikati, dan iblis berkata kepada malaikat yang ada di sebelahnya,
hadza khalqun ajwafu la yasbutu wa la yatamasaku. Setelah masuk kemudian keluar, setan bilang kepada malaikat yang lain, ini tuh hadza khalqun ajwaf, ini tuh makhluk yang berlubang. Makhluk kok gini berlubang. Layas butuh walayata masaku, ndak kokoh sama sekali. Layas butuh ndak kokoh. Walayata masaku, ya ndak kokoh sama sekali. Ini rapuh, kenapa kok dibuat? Nah, seperti itu mungkin ya. Ini iblis mulai dari melihat materi awalnya, materi mentahnya Nabi Adam itu sudah sangat berontak begitu ya. Summa qala lahum ara'aitum in fudila hadza 'alaikum fama antum fa'ilun. Apakah kamu, bagaimana pendapat kalian? Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian ketika makhluk ini fudila hadza diunggulkan alaikum, mengalahkan kalian semua, fama antum fa'ilun, apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana pendapat kalian jika makhluk seperti ini lebih diutamakan, artinya derajatnya lebih tinggi dari kita? Bagaimana kalian? Qalu nuti rabbana, malaikat menjawab, ya kami mengikuti Tuhan kami. Faqala iblisu fi nafsihi, dan akhirnya iblis bilang di hatinya sendiri ya, iblis tidak berkata tetapi dia, kalau istilahnya itu batin begitu ya, fi nafsihi, wallahi la in fuddila hadza alayya la usiyannahu wa la in fuddiltu alaihi la uhlikannahu. Demi Allah, ini kata iblis, demi Allah jika makhluk ini diunggulkan daripada mengalahkan aku, jika makhluk ini diunggulkan mengalahkan aku, maka jelas nanti saya akan maksiat kepada makhluk ini. Wala in fuddiltu alaihi la uhlikannahu, dan ketika saya nanti ternyata kok yang diunggulkan daripada makhluk ini, maka nanti saya akan hancurkan makhluk yang ini. Itu materi Adam. Jadi iblis itu mulai materi Nabi Adam masih mentah, istilahnya belum sempurna begitu, dia itu sudah ada rasa hasud kepada Nabi Adam. Dan akhirnya sampai sekarang tentu saja iblis masih hasud karena dia tidak menerima bahwa dia itu lebih rendah derajatnya daripada kita. Padahal iblis itu melihatnya kan baru mentahan ya, belum sempurna begitu, baru dipajang oleh Allah. Masih banyak prosesnya. Kemudian fadzalika qauluhu ta'ala, dan itu selaras dengan firman Allah Ta'ala, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Al-Baqarah ayat 33. Itu firman Allah, yakni Allah itu a'lamu, mengerti, ma tubduna, apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumuna, dan apa yang kalian simpan. Allah itu tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Yakni ma adharat, ma perkara, ma sesuatu, adharat yang tampak, sesuatu yang tampak, al malaikatu malaikat minatoati wa ma asarra iblisu minal maksiyati, dan Allah tahu apa yang menjadi apa yang menjadi khotar atau firasat, rasa dari malaikat dan iblis itu Allah tahu. Jadi waktu iblis ada hasud kepada Nabi Adam itu Allah tahu. Wa qaulu ta'ala illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34 lanjutannya. Jadi iblis mulai sejak dulu memang sudah hasud kepada mbah kita ya, Nabi Adam. Ini ada hadis lagi, wa fil khabari, di dalam satu hadis, inna jasada Adam alaihi salatu wassalam kana mulqa arba'ina sanatan yamturu alaihi matarul huzni thumma amtaru alaihi asururu sanatan wahidatan falidhalika kasrat alhumumu fi auladihi wa tasfiruhu akibatuha ilal farahi warrohati. Jadi ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya inna jasada Adam alaihi salam, bahwasanya jasad Nabi Adam alaihi salam mulkon arba'ina sanatan yamturu alaihi matarul huzni, itu dibentangkan, itu dipajang selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu dipenuhi dengan rasa susah, dihujani rasa susah. Suma amtara alaihi asurura, kemudian
Allah menyirami dengan rasa kebahagiaan sanatan di 1 tahun saja. Jadi susahnya itu 40 tahun waktu itu Nabi Adam, kemudian bahagianya ini cuma 1 tahun. Falidhalika kasrat al-humumu fi auladihi, makanya tidak heran ketika keturunan Bani Adam nanti kasrat al-humumu, rasa susahnya itu memang banyak sekali di keturunan Nabi Adam, karena selama 40 tahun Nabi Adam waktu itu jasadnya dipapang, dipajangkan, ditunjukkan kepada para malaikat selama 40 tahun, dan di sana selama 40 tahun disirami terus dengan rasa kesusahan selama 40 tahun, dan kebahagiaan hanya disiramkan kepada Nabi Adam selama 1 tahun. Kemudian wataswiruhu akibatuha ilal farohi warohati, tapi nanti akhirnya meskipun 40 tahun menderita ya, kemudian pada akhirnya akan mencapai kebahagiaan. Dan ini merupakan satu isyarat bagi kita bahwasanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi hamba Allah yang betul-betul murni sesuai dengan penciptaannya, kejadiannya, ya memang kita bersusah-susah dahulu, dan nanti kelak ketika kita meninggal, ketika masih dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti akan dalam keadaan al-farah warrohah, bahagia selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Seperti itu sahabat ya. Jadi jangan heran kenapa manusia itu selalu diringkupi rasa susah. Memang bawaan dari dulu Nabi Adam itu ya seperti itu ya sahabat ya. Sudah sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.